Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran yang memiliki 286 ayat, 6.221 kata dan 25.500 huruf. Menjadikan Al-Baqarah adalah surat terpanjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina. Kisah ini berlatar belakang di masa dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Ketika itu, ada seorang yang sangat kaya raya dari kaum Bani Israel, dan orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak. Artinya, ketika ia meninggal dunia nanti, tidak ada ahli waris yang berasal dari darah keturunannya. Maka yang menjadi ahli waris akan hartanya itu adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki tua itu. Namun berdasarkan para pendapat ahli sejarah, namanya adalah Syam'un. Nah, ketika itu salah satu dari saudara sepupunya ini yang bernama Uhayha, memang ia sengaja menunggu agar kematian cepat datang kepada Syam'un, supaya ia bisa cepat mendapatkan harta warisannya. Ia memang menunggu-nunggu warisannya karena ia adalah orang yang fakir. Ketika itu keluarga Uhayha hidup dalam kemiskinan. Ditunggunya sebulan, 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Ternyata mau tidak juga menjemput Syam'un. Akhirnya atas godaan dari syaitan, terbesit suatu rencana di hati Uhayha untuk membunuh saudara sepupunya ini. Dia berkata, "Lebih baik kubunuh saja Syam'un ini, supaya aku dan keluargaku bisa cepat mendapatkan harta warisan darinya." Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah, tibalah hari di mana Uhayha akan melaksanakan aksi bejatnya ini. Ia pun membunuh Syam'un. Lalu untuk menutupi kesalahannya ini, Uhayha membawa jasad Syam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya orang-orang antara kedua kota itu saling menuduh satu sama lain. Perlu diketahui bahwa kaum Bani Israel ini terdiri dari 12 kabilah yang mereka ini mempetak-petak wilayahnya. Nah, jasad dari Syam'un ini diletakkan di perbatasan di antara dua kabilah tersebut. Ketika suatu pagi jasad Syam'un ditemukan oleh seorang warga yang lewat di daerah itu, maka saat itu ia mengenali jasad manusia ini yang bernama Syam'un. Lalu orang ini pergi ke saudara sepupunya untuk memberitahu akan hal ini. Orang ini berlari ke rumah Uhayha kemudian mengabarkan bahwa Syam'un ditemukan tewas di perbatasan. Agar tidak dicurigai, Uhayha pun pura-pura terkejut dan ia menangis dengan kerasnya. Selain berpura-pura sedih, Uhayha juga menuduh bahwasanya penduduk kota sebelahlah yang membunuhnya. Dan ketika itu Uhayha juga menyeru kepada masyarakatnya untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah untuk mempertanggungjawabkan akan hal ini. Mengetahui kota sebelah akan diserang dari penduduk Uhayha ini, maka mereka pun juga bersiap-siap perang. Akhirnya ketika itu kedua kabilah ini semakin memanas. Mereka saling menuduh satu sama lain. Ketika konflik sudah mau dimulainya peperangan, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah ini. Kakek ini berkata, "Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai kalian. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang Rasul? Mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa untuk menanyakan keadilan akan tragedi ini?" Dan akhirnya kedua kabilah ini secara beramai-ramai menemui Nabi Musa. Lalu mereka pun menceritakan kronologis akan tragedi ini kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuh dari Syam'un ini.
Setelah Nabi Musa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada kabilah ini untuk menyembelih seekor sapi berjenis kelamin betina. Mendengar hal ini, ketika itu orang-orang dari kabilah ini menjadi heran dan bingung. Apa hubungannya ada orang mati yang dibunuh, terus ini disuruh menyembelih sapi? Lalu orang dari kabilah ini berkata, "Wahai Nabiullah, apakah engkau hendak menjadikan ini sebagai candaan?" Nabi Musa pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Dari sinilah timbul pertanyaan, kenapa harus sapi? Kan bisa dengan hewan lainnya seperti kambing ataupun unta. Karena para ulama mengatakan di dalam hati orang-orang Bani Israel ketika itu masih menuhankan sapi. Sebagaimana kisah yang diceritakan bahwasanya Samiri pernah buat patung sapi untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa, bukannya langsung mencari, ini malahan orang-orang Bani Israel menanyakan, mau sapi yang seperti apa? Mau yang bagaimana? Mau warna yang seperti apa? Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, memang orang-orang Bani Israel ini terkenal ngeyel dan sok pintar, teman-teman. Akhirnya ketika Nabi Musa mendengar banyaknya pertanyaan dari mereka tentang sapi ini, Nabi Musa memberikan ciri-ciri yang sulit yang terdapat pada sapi yang harus mereka cari. Nabi Musa berkata, "Carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar." Namun orang-orang Bani Israel bukannya langsung mencari, mereka malahan menanyakan lebih detail tentang sapi ini. Mereka malah berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Rohmu, mau seperti apa warna sapinya?" Setelah mendapatkan petunjuk, Nabi Musa berkata, "Carilah sapi betina berwarna kuning pekat, tak ada warna lain kecuali warna kuning di seluruh tubuhnya. Dan jika ada orang yang melihat sapi ini, ia akan langsung suka." Karena kengeyelannya ini, akhirnya Allah benar-benar memberikan tugas yang sulit untuk kaum Bani Israel ini. Coba saja jika di awal mereka disuruh cari sapi, maka langsung saja mereka mencarinya tanpa bertanya ini dan itu. Akhirnya penduduk Bani Israel ini mulai menyebar dan mencari sapi yang dimaksud ini. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, kita tahan dulu kisah ini, teman-teman. Kita beralih ke kisah yang lain. Ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginfakkan seluruh hartanya dan hanya disisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Artinya harta satu-satunya mereka ini adalah sapi warisan ayahnya ini. Ketika anak ini tumbuh dewasa dan ia sangat berbakti kepada ibunya. Setiap hari anak ini pergi ke hutan mencari sebatang kayu bakar. Kemudian dibawanya ke pasar dan dijual, lalu ia belikan makanan untuk dirinya dan ibunya yang berada di rumahnya itu. Terus ia lakukan seperti ini hanya untuk menyambung hidup dirinya dan ibunya. Pada suatu hari, ibunya berkata kepada anaknya ini, "Sesungguhnya ayahmu dulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu, dan ia tinggalkan di dalam hutan, dan ambil hakmu atas sapi itu." Akhirnya pemuda ini memutuskan untuk pergi ke hutan dan didapatinya di sana sapi warisan ayahnya itu. Lalu sapi itu ia bawa pulang ke rumah untuk memberitahukan ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya berkata, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang fakir dan tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Maka oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini di pasar dengan harga 3 dinar." Lantas pemuda ini pun membawa sapi ini ke pasar dan menjualnya. Ketika sedang menunggu, ada pembeli tiba-tiba datang seorang laki-laki. Di sini Allah sedang menguji hambanya yang soleh ini. Apakah ia amanah dalam menjalankan tugas dari ibunya?
Di sini Allah utus seorang malaikat yang merubah bentuknya jadi seorang laki-laki. Laki-laki ini berkata kepada pemuda penjual sapi ini, "Wahai anak muda, engkau jual sapi ini berapa?" Pemuda ini menjawab, "Aku menjualnya dengan harga 3 dinar dengan catatan ibuku meridhoinya." Lantas laki-laki ini berkata lagi, "Aku beli sapi ini dengan harga 6 dinar. Tapi engkau tak perlu meminta persetujuan kepada ibumu. Kau ambil saja 3 dinar secara diam-diam, 3 dinar sisanya engkau berikan kepada ibumu." Pemuda ini berkata, "Seandainya engkau memberikan emas sebesar sapi ini pun aku tidak akan memberikannya, kecuali dengan ridho ibuku." Kemudian pemuda ini pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah ke pasar, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Lalu pemuda ini kembali ke pasar dan menemui malaikat yang menyamar sebagai pembeli tadi dan berkata, "Ibuku menyuruh menjual sapi ini dengan harga 6 dinar, tidak kurang dan tidak juga lebih. Silahkan tuan." Laki-laki ini berkata, "Saya akan membeli sapi ini dengan harga 12 dinar. Kau bisa ambil 6 dinar untukmu dan 6 dinar sisanya kau berikan kepada ibumu tanpa perlu ibumu tahu harga yang sesungguhnya." Pemuda ini tetap menolak tawaran ini dan ia pulang menemui ibunya dan menceritakan hal ini. Lalu ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujimu. Jika ia datang lagi, katakan padanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?'" Dan pemuda ini berangkat lagi ke pasar dan dia pun bertemu lagi dengan malaikat yang menyamar ini. Lalu pemuda ini menyampaikan pesan ibunya kepada laki-laki ini. Dan laki-laki ini berkata, "Jangan jual sapi ini sampai datang suatu hari nanti akan ada orang yang membelinya atas perintah dari Nabi Musa bin Imran. Dan juallah sapi ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Lalu pemuda ini pulang dan tak jadi menjual sapi ini di pasar. Ketika pada suatu hari ada orang-orang dari Bani Israel yang datang kepadanya hendak membeli sapi ini atas perintah dari Nabi Musa alaihissalam. Maka anak ini berkata, "Silahkan tuan, aku menjual sapi betina warisan ayahku ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Artinya jika bobot sapi ini 1 ton maka harganya juga emas seberat 1 ton. Orang-orang dari kaum Bani Israel ini pun terkejut mendengar harga yang ditawarkan. Akhirnya mereka patungan mengumpulkan emas ini, dan dibelilah sapi betina itu dengan harga seberat bobotnya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah, maka dibawalah sapi itu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian sapi ini disembelih, lalu Nabi Musa mengambil bagian paha kaki sapi ini dan memukulkan paha sapi itu ke jasad Syam'un. Maka atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad yang sudah meninggal ini tiba-tiba bangun dari kematiannya. Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, "Wahai Syam'un, siapa di antara mereka yang telah membunuhmu?" Lalu dengan isyarat, tangan jasad Syam'un pun menunjuk kepada saudaranya yang bernama Uhaihah ini. Kemudian Syam'un kembali mati. Akhirnya diketahuilah siapa yang membunuh Syam'un. Dan Uhaihah ketika itu langsung ditangkap untuk kemudian diberikan hukuman atas perbuatannya. Akhir kisah, ada riwayat yang mengatakan bahwa seorang pemuda soleh yang tiba-tiba kaya raya tadi menikah dengan istri dari Syam'un. Seorang pedagang yang kaya raya, akhirnya pemuda itu menjadi semakin kaya raya atas pernikahannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang sapi betina di dalam surat Al-Baqarah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.